turun di Makkah Al-Mukarramah. Jadi ada dua qaul pendapat ulama tafsir tentang status surat Muhammad ini. Apakah dia Makkiyah ataukah Madaniyah? Sebagian ulama mengatakan dia Madaniyah, sebagian lagi mengatakan dia Makkiyah. Allah Ta'ala berfirman, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah dan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir di sini maksudnya adalah ahlu Makkah, yakni penduduk negeri Makkah ketika itu yang masih berada di dalam agama kekufuran dan kesyirikan. Itu yang dimaksud dengan alladzina kafaru, yakni ahlu Makkah, penduduk negeri Makkah. Wasaddu an sabilillah, dan orang-orang yang mencegah orang lain untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencegah orang-orang agar dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dimaksud dengan sabilillah, dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalla a'malahum, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan amalan mereka itu tersesat. Ad-dhalal di sini maksudnya kata ulama ay abtalahum, Allah membatalkan amalan mereka. Dan ini menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini amal perbuatan mereka, kebaikan-kebaikan mereka tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekufuran, kekafiran mereka dan atas kejahatan mereka mencegah orang lain bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala membatalkan semua amal kebaikannya, tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Qurtubi memaknai adalla a'malahum ay abtala kaidahum wa makrahum bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala ad-da'irata alaihim. Allah membatalkan tipu daya mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni usaha-usaha mereka untuk memadamkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usaha-usaha mereka untuk menghalangi orang-orang beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quranul Karim, Allah batalkan. Itu makna adalla a'malahum. Jadi tersirat dari ayat ini betapa orang-orang kafir dulu di zaman tersebut berupaya untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupaya untuk menjauhkan orang-orang dari agama ini. Namun upaya dan usaha mereka dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dimenangkan adalah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya sampai hari ini masih hidup dan kita nikmati, dan alhamdulillah kita berada di dalamnya. Dengan demikian berarti ada dua makna
dari kalimat adalla amalahum tadi. Ini kita ringkas lagi biar lebih paham. Adalla amalahum, yang pertama ulama menafsirkan maknanya Allah tidak memberikan pahala kebaikan kepada orang-orang kafir tersebut atas amal perbuatan baik mereka. Adalla amalahum, dan ini memang sudah balasan terhadap orang-orang yang kafir. Allah jadikan amalan mereka haba'an mansura, yakni sia-sia, pupus. Yang kedua maknanya Allah batalkan tipu daya mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua makna ini masuk ke dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menggagalkan upaya mereka menipu daya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah juga tidak memberikan pahala kebaikan atas amal perbuatan mereka akibat kekafiran mereka, akibat perbuatan mereka yang mencegah orang lain untuk beriman kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat pertama ini menjelaskan kepada kita keadaan orang kafir di zaman tersebut, yakni penduduk negeri Mekah yang sangat menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan balasan yang mereka terima. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian kepada kita keadaan sebaliknya, yaitu keadaan orang-orang yang beriman. Walladzina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Dan orang-orang yang beriman wa 'amilus salihat, dan beramal salih. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman ay orang-orang yang percaya kepada Allah, yakin akan Allah Subhanahu wa taala, yakin akan adanya Allah, wujudnya Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah yang Maha menciptakan, yakin Allah memberi pahala, yang mengabulkan doa. Saddaqu, yani amanu ay saddaqu, wa amilu bi ta'atih, dan beramal salih, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, dan mereka orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini nama Rasulullah disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa nuzzila ala Muhammad, dan dari itulah kemudian surah ini disebut dengan surah Muhammad. Dan mereka percaya dengan apa yang telah diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa huwal haqqu min rabbihim, dan Al-Qur'an itu adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbihim. Ini keadaan sebaliknya dari keadaan yang pertama. Kalau yang pertama adalah orang-orang kafir dan tipu daya mereka, yang kedua ini adalah orang-orang yang beriman dan dia membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dia memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Apa balasannya? Allah sebutkan kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Ini Allah Subhanahu wa taala hapus atau tutupi dari mereka keburukan-keburukan mereka. Ini kaffara artinya ditutupi atau dihapus, sayyi'atihim, keburukan-keburukan mereka, maksiat-maksiat mereka. Maka di sini ada keutamaan bagi orang yang beriman kepada Allah, ada keutamaan orang yang beramal saleh, ada keutamaan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau. Ini Allah tutupi sayyi'atihim.
tutupi dosa-dosa mereka. Orang beriman artinya bukan orang yang tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, tidak. Orang yang beriman tidak lepas dari dosa dan salah. Tapi Allah mengampuni dosa dan kesalahan mereka. Wa aslaha balahum. Dan Allah Subhanahu wa taala memperbagus balahum. Balun artinya keadaan. Halun, kata ulama tafsir, Allah perbaiki keadaan mereka. Ada yang mengatakan bal di situ hati dan jiwa. Allah perbaiki jiwa mereka, hati mereka. Kalimat seperti ini, aslaha balahum, juga ada dalam zikir ketika bersin, iya kan? Bagaimana jawabannya? Yarhamukallah, yahdikumullah, wa yuslihu balakum. Semoga Allah berikan engkau hidayah dan Allah perbagus keadaanmu atau hatimu. Aslaha balahum, Allah perbaiki keadaan mereka. Jadi arti balahum, halahum, qulubahum, halahum, keadaan mereka, hati mereka. Ini keutamaan kedua bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, beramal saleh, dan beriman kepada Alkitab, Al-Quran yang diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tutup maksiatnya dan Allah perbaiki keadaan mereka. Jadi dua hal yang bertolak belakang, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbarengan, bergiliran. Dan ini adalah metode yang ada dalam Al-Quranul Karim. Metode yang ada dalam Al-Quranul Karim. Allah selalu menyebutkan lawanan dari apa yang disebutkan sebelumnya. Jika Allah menyebutkan keadaan orang kafir, Allah sebutkan setelahnya keadaan orang beriman. Jika Allah sebutkan keadaan neraka, Allah akan sebutkan keadaan surga. Begitu pola yang ada di dalam Al-Quran. Itu disebut dengan mathani. Al-Quran itu mathani, yakni dia berpasang-pasangan. Satu ayat dengan ayat yang lainnya saling terkait penjelasannya. Seperti contohnya ini. Yang pertama keadaan orang kafir, yang kedua keadaan orang beriman. Dan ini nanti disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala setelahnya, yaitu Allah berfirman, "Dzalika bi anna alladziina kafaru ittaba'ul batil wa anna alladziina aamanu ittaba'ul haqqa min rabbihim kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum." Dzalik, Allah taala berfirman sekarang menjelaskan kepada kita, memberikan kepada kita pelajaran agar akal kita fokus, agar akal kita terbuka, agar akal kita bangun untuk merenunginya. Zalik, yang demikian itu, yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua kelompok manusia berbeda. Yang satu dia orang kafir, yang satu dia orang yang beriman. Bi anna alladziina kafaru ittaba'ul batil, bahwasanya orang-orang yang kafir itu mengikuti kebatilan. yakni sebab mereka disesatkan oleh Allah, tidak diberikan pahala, digagalkan tipu daya mereka, orang-orang kafir tersebut, karena mereka mengikuti kebatilan. Ittaba'u al-batil. Al-batil di situ maksudnya kata ulama tafsir syaitan. Ittaba'u asy-syaitan. Yang dia ikuti adalah syaitan.
Ini sebabnya. Ini sebab mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal perbuatan mereka. Orang-orang kafir tersebut karena yang dia ikuti dalam hal itu adalah batil, yaitu syaitan. Wa annal ladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman yang mereka ikuti adalah al-haqqu min rabbihim, kebenaran yang datang dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua keadaan kelompok yang berbeda dan Allah sebutkan akibat masing-masing dari dua kelompok tersebut, Allah sebutkan dalam ayat ini sebabnya kenapa mereka seperti itu. Tidak lain sebabnya adalah apa? Orang kafir karena apa? Ittaba'ul batil, yang diikuti adalah syaitan. Sementara orang yang beriman yang diikuti apa? Al-haqqu min rabbihim, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Demikianlah yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan untuk manusia, memberikan perumpamaan untuk manusia, agar manusia bisa mencocokkan dirinya, kira-kira dia berada di kelompok yang mana, dia akan mengikuti kelompok yang mana, apakah kelompok orang yang kafir ataukah jalannya orang yang beriman. Jadi sudah jelas di sini Allah taala jelas sekali menyebutkan kepada kita bagaimana perumpamaan ini disebutkan agar kita menghidupkan akal kita, mengalahkan hawa nafsu kita, agar kita tidak serupa dengan orang-orang yang diberi siksa dan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita diberi petunjuk untuk menjadi orang-orang yang beriman, yang ditutupi maksiatnya dan diperbaiki keadaannya. Nah, ini maksud dari kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Bagi yang sudah mengetahui kedua keadaan ini dan akibatnya, maka silahkan dia ingin menjadi kelompok yang mana. Tidak ada lagi kelak di hari kiamat alasan untuk berkelit ketika Allah Subhanahu wa taala menegakkan hukuman atas masing-masing dari manusia tersebut. Telah tegak firman Allah, telah tegak hujjah Allah Subhanahu wa taala, telah jelas perumpamaan yang Allah sebutkan atas manusia. Namun demikian kaum muslimin, masih saja banyak orang yang kafir, masih banyak orang yang menentang agama Allah, banyak yang menentang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Taib. Setelah jelas perumpamaan yang Allah sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita bagaimana orang-orang beriman bersikap terhadap orang-orang kafir tersebut. Bagaimana semestinya orang-orang beriman yang mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap, bertindak terhadap mereka orang-orang kafir di medan perang. Jadi sekarang ayatnya adalah tentang masuk ke dalam medan peperangan. Fa idza laqitumul ladzina kafaru, maka apabila kalian laqitumul ladzina kafaru, menjumpai bertemu dengan orang-orang yang kafir,
orang-orang yang kafir, orang yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad, mengingkari uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dan mencegah orang-orang untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Fadarbar riqab, ay idribu riqabahum, yakni pukullah leher mereka. Darbar riqab, yakni fadribur riqaba darban. Kira-kira begitu takdirnya dalam ilmu nahwu. Yani fadribu ar-riqaba darban. Pukullah leher mereka. Riqab artinya leher. Maksudnya apa berarti? Pancunglah kepalanya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya menyebut kalimat penggallah kepalanya, tidak mengatakan bunuhlah. Kalau kalimat bunuh ada dalam ayat yang lain, tapi di sini kalimat yang digunakan adalah penggallah lehernya. Karena dengan ibarat memenggal leher, di situ ada sikap keras, ghilzah, syiddah, bengis terhadap orang-orang kafir. Di mana kalau kalimat sekedar bunuh tidak seperti kalimat memenggal leher. Yani dari segi bahasa kalau kalimatnya membunuh saja itu biasa kan begitu. Tapi kalau digorok penggal leher, sadis tidak itu? Ya sadis, dan itu bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an. Apabila kalian temukan orang-orang kafir di medan perang, penggal kepalanya, tebas lehernya. Ya, kalimat, ya mungkin ini kalimat yang tidak disukai oleh orang-orang kafir itu sendiri. Dari itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Al-Quran, dan mereka sebarkan syubhat kepada kaum muslimin bahwa Islam itu keras, Islam itu sadis dan sebagainya. Itu memang datang dari orang kafir. Orang beriman memang beginilah keadaannya. Keadaannya disebutkan dalam Al-Quran, sikapnya keras terhadap orang kafir. Darbar riqab, penggallah leher mereka. Tapi ini konteksnya dalam perang, yang dimana hal yang sama juga akan dilakukan. Penggal dia penggal lehernya kemudian lalu bukan perang, ya tidak boleh, itu salah. Itulah bahayanya tidak rujuk kepada ulama. Harus rujuk kepada ulama. Maksud dari ayat ini, maksudnya di sini dalam konteks perang. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Apabila kalian menemukan orang-orang kafir di medan perang, perang tengah berkecamuk, darbar riqab, penggal leher mereka. Dengan begitu maka akan hilang kemudian tuduhan bahwa ini ajaran yang sangat keras, ajaran yang sangat bengis. Akan hilang seketika ketika disebut medan perang, karena musuh pun akan melakukan hal yang sama terhadap orang Islam, bahkan mungkin lebih sadis. Mungkin lebih sadis. Hatta idza athkhantumuhum, sampai apabila kalian telah selesai aktsartumul qatla, yakni kalian telah menang, telah banyak membunuh sehingga mereka kalah. Athkhantum itu artinya aktsartum.
al-qatla. Ini sudah banyak kalian bunuh orang-orang kafir tersebut di medan perang, akhirnya mereka kalah tentunya karena banyak yang terbunuh. Fashuddul wathaqa, maka kencangkanlah tali ikatan. Maksudnya yang masih hidup di antara mereka ambillah sebagai tawanan, ikat mereka dengan kencang, ikat mereka dengan keras. Fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Dan setelah itu ada dua pilihan. Kamu bisa mannan, yakni bebaskan mereka begitu saja, atau fidaan, atau jadikan dia sebagai tebusan, yakni dibebaskan dengan tebusan. Berarti ini sisa-sisa dari orang kafir yang kalah perang dijadikan sebagai tawanan. Dan ini ada dalam syariat Islam. Dan tawanan dalam syariat Islam tidak boleh dibunuh, tidak juga disiksa. Pilihannya ada dua, mannam ba'du wa imma fidaan, dibebaskan kembali ke rumah mereka masing-masing, atau dijadikan sebagai tebusan untuk kaum muslimin yang disandera di pihak orang kafir. Jadi ini undang-undang atau adab dalam perang yang diajarkan Allah Ta'ala kepada orang beriman menghadapi orang kafir. Kemudian ulama tafsir berbeda pendapat dengan ayat ini, khususnya hatta idza athqantumuhum fashuddul wathaqa fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Ada yang mengatakan ayatnya mansukh, ini tidak diamalkan lagi, artinya tidak ada tawanan dalam Islam. Yang tersisa dari mereka dalam peperangan dibunuh semuanya. Ini pendapat sebagian ulama tafsir. Dengan begitu berarti ayat ini mansukh, tidak diamalkan, terhapus menurut mereka. Sebagian lain mengatakan ayat ini muhkam. Lawanan dari mansukh adalah muhkam. Muhkam itu artinya ayat yang diamalkan maknanya dan bunyinya. Dan itu yang dirajihkan oleh Imam At-Tabari dalam kitabnya Tafsir At-Tabari. Dan itu yang sahih, bahwasanya yang tersisa dari orang-orang kafir yang tidak dibunuh di medan perang, mereka diikat, kemudian dibiarkan, kemudian diberikan dua opsi. Jadi kan sebagai tebusan atau dibebaskan percuma begitu saja. Hatta tada'al harbu awzaraha, sampai perang tersebut selesai dan orang-orang itu, orang-orang kafir tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan ayat inilah yang tadi yang menguatkan bahwasanya maksud ayat ini adalah di medan perang. Maka dari itu tidak ada jalan orang untuk menuduh ajaran kita sebagai agama yang ekstrim, agama yang keras, yang tidak berperi kemanusiaan. Tidak. Agama kita penuh dengan keadilan, penuh dengan keadilan. Orang-orang kafir ini diperintahkan kita oleh Allah untuk berjihad melawan mereka demi menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan menghentikan kejahatan mereka, yakni menghalangi orang lain untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi sejak dulu bahkan sampai hari ini. Hari ini mungkin wasilahnya yang berbeda. Orang-orang kafir menghalangi orang lain agar mengikuti agama Allah, agar mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuat istilah Islamophobia di berbagai macam negara, bahkan mungkin terendus bau-baunya di Indonesia
padahal kita adalah negara yang sangat mayoritas muslim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum." Allah Ta'ala berfirman, perkara yang Allah Ta'ala telah perintahkan ini kepada kalian wahai orang-orang yang beriman, yaitu memerangi dan membunuh orang-orang musyrik apabila kalian bertemu di medan perang dengan mereka, dan mengikat mereka, menawan mereka sampai perang berhenti. Itu adalah hak, itu adalah kebenaran. Alladzi alzamakum rabbukum, yang Allah Subhanahu wa taala telah haruskan atas kalian. Yani itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyuruhnya. Sebenarnya Allah bisa saja sendiri yang membalas mereka di muka bumi ini dengan langsung menurunkan azab kepada mereka. Tapi Allah tidak melakukannya. Allah menghancurkan orang-orang kafir dengan cara memerintahkan orang beriman untuk memerangi mereka, agar Allah Subhanahu wa taala melihat mana di antara orang-orang beriman itu yang betul-betul sejati beriman dan mana yang bersabar. Itulah makna dari firman Allah, "Dzalik walau yasha'ullah lantasara minhum." Yang demikian itu, ini perintah untuk memerangi mereka. Jika Allah berkehendak, Allah sendiri yang akan memenangkannya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan jagat raya, menciptakan alam ini, apalagi menghancurkan, menghancurkan manusia kerdil, orang kafir lemah, terbuat dari daging, yang dia harus tidur, harus makan untuk bertahan hidup. Allah menghancurkannya mudah sekali. Dzalika walau yasha'ullah lantasara minhum. Yang demikian itu jika Allah berkehendak, Allah akan memenangkan, Allah akan mengalahkan mereka. Walakin, akan tetapi Allah tidak melakukannya. Allah menyuruh orang-orang beriman untuk memerangi mereka. Liyabluwa ba'dakum bi ba'd, agar Allah menguji, yakni satu dengan sebagian di antara kalian. Yakni ada yang meninggal dunia di medan perang dan ada yang masih hidup berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ujian bagi orang yang beriman. Dari itu Allah Taala berfirman, "Walladzina qutilu fi sabilillah falan yudilla a'malahum." Dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala karena membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan mereka. Maka di sini terdapat keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat keutamaan seorang yang beriman harus bersemangat membela agama Allah Subhanahu wa taala, yang dimana seandainya terdapat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang hak, maka disitulah dibuktikan seseorang beriman sesungguhnya ataukah tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika jihad tidak tegak, maka di situ ada jihad lain, yang
insyaallah juga masuk ke dalam makna jihad perang ini, yaitu membela agama Allah dengan ilmu, membela agama Allah dengan belajar, membela agama Allah dengan bersabar, menjalankan perintah Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan syiar-syiarnya, mencintai syiar-syiarnya, mencintai ulama-ulamanya. Itu cara kita berjihad di hari ini, membela agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan posisi masing-masing. Sesuai dengan posisi masing-masing. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sayahdihim wa yuslihu balahum. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjuki mereka, yakni orang-orang yang tadi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menunjuki mereka untuk beramal. Wa yuslihu balahum, dan Allah akan perbaiki hati mereka, keadaan mereka di dunia dan akhirah. Kemudian keutamaan lainnya disebutkan di sini oleh Allah Ta'ala, wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan mereka ke dalam surga. 'Arrafaha lahum, di mana surga tersebut Allah telah mengenalkannya kepada mereka. yakni disebutkan dalam riwayat, penduduk surga itu ketika masuk ke dalam rumah mereka di surga, mereka seolah-olah sudah mengenal betul tempat itu, tidak merasa asing di rumah tersebut. Bahkan mereka merasa lebih sudah lama tinggal di situ daripada rumah mereka yang ada di dunia. Kan beda rumah baru dengan rumah lama dari segi kenyamanan. Rumah lama ditinggali, walaupun dia tidak bagus-bagus banget, tapi nyaman. Iya kan? Setuju atau tidak? Setuju. Rumah baru belum terlalu nyaman kan rasanya. Bersebulan, 2 bulan rasanya ada yang belum pas, cocok begitu kan. Nah, Allah sebutkan kemudian nanti penduduk surga masuk ke rumahnya sudah nyaman dia di situ, sudah tidak merasa asing, dia sudah mengenal tempat itu, dan ini menunjukkan bahwasanya rumahnya sangat besar dan luas di surga. Dari itu Allah sebutkan arrafaha lahum. Ini Allah sudah perkenalkan ke mereka. Ya kalau kecil buat apa diperkenalkan? Itu begitu sangat luas sehingga dia tidak bingung. Dia tidak akan bingung orang yang masuk surga dengan rumahnya sendiri. Subhanallah. Silakan azan dulu. Baik. Qala Allah Ta'ala wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Dan Allah masukkan mereka, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke dalam surga. 'Arrafaha lahum ay bayyanaha lahum hatta 'arafuha min ghairi istidlal. Allah jelaskan kepada mereka sampai mereka tahu tanpa butuh dengan petunjuk di mana rumah mereka. Ya surga kan tempat baru, belum pernah ke sana. Datang, bagi dia ada rumah di dalam surga. Dia enggak butuh yang masuk surga ini guide untuk ditunjukin di sini rumahmu, enggak butuh. Dia sudah tahu langsung. Itu makna arrafaha lahum. Dan ini sesuai dengan yang ada di hadis
dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Yakhlusul mu'minuna minan nar wa yuhsabuna ala qantaratin binal jannati wan nar." Orang-orang beriman keluar dari neraka dan mereka dihisab di qantarah binal jannati wan nar. Qantarah itu sebuah titik poin yang berada di antara neraka dan surga. Yani titik poin dia setelah keluar dari neraka sudah tidak ada lagi yang akan dia lakukan kecuali masuk ke dalam surga. Orang kalau sudah lewat titik poin ini nggak ada lagi yang dihadapannya kecuali surga. Itu ulama sering mengatakan tajawazal qantarah. Ini orang sudah lewat qantarah, tinggal masuk surga. Ya. Dia terletak di antara surga dan neraka. Fa yuqassu li ba'dihim min ba'd madhalimu kanat bainahum fid dunya. Penduduk neraka ini di qantarah tersebut mereka satu dengan yang lainnya saling qisas kezaliman yang mereka buat di dunia. Sehingga masuk surga sudah bersih, tidak ada lagi kezaliman. Baik zalim kepada Allah maupun zalim sama makhluk. Di situ dia akan bertemu, kamu dulu begini, kamu dulu begini. Suruh balas, saling balas di situ. Hatta idza huzzibu wa nuqqu udhina lahum fi dukhulil jannah. Setelah mereka bersih, setelah mereka disucikan, diizinkanlah mereka masuk ke dalam surga. Fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah bimanzilihi kana fid dunya. Seorang penduduk surga yang masuk ke dalam surga ini, dia itu lebih tahu petunjuk ke arah rumahnya di dalam surga daripada dia tahu arah petunjuk dia di rumahnya ketika di dunia. Itu mana arrafaha lahum. Tidak butuh guide, tidak butuh petunjuk arah, dia sudah tahu rumahnya di surga. Subhanallah. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang terbunuh, yakni di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tadi ayatnya berbunyi walladzina qutilu walladzina qutilu fi sabilillah falan yudilla a'malahum. Dari itu kemudian Allah Ta'ala berfirman setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum yuthabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, apabila kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan beriman kepada Allah, beriman dengan nabinya, beriman dengan Al-Quran, beramal saleh, menjauhi maksiat, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kaki-kaki kalian, yakni posisi-posisi kalian di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mencintai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud jihad di sini membela agama Allah maksudnya. Bukan teroris maksudnya, karena ini kalimat jihad ini sudah tercemari sampai-sampai orang tidak berani bilang jihad, sudah takut dibilang teroris, padahal di dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum, kalau kamu menolong Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak perlu ditolong. Allah tidak perlu ditolong, maksudnya supaya Allah mengetahui mana hamba-hambanya yang layak masuk surga, mana yang taat dan mana yang kafir. Setelah Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang beriman seperti ini, Allah perbaiki hati mereka, keadaan mereka, Allah masukkan ke dalam surga. Allah sebutkan keadaan orang kafir setelahnya, yakni sama seperti yang tadi, dua keadaan. Walladzina kafaru, dan
orang-orang yang kafir itu, fata'sal lahum. Di situ Imam Al-Qurtubi menyebutkan, Al-Qurtubi menyebutkan makna fata'san, kalimat ta'sun itu lebih dari 10 makna kalimat ta'san itu. Ada yang maknanya bu'dan lahum, jauh, dan orang-orang kafir jauh dari surga. Yang mengatakan khizyan lahum, kehinaan bagi mereka, syaqa'an lahum, yakni kesialan bagi mereka, celaka bagi mereka, syatman lahum minallah, yakni caci maki Allah atas mereka, halakan lahum, kebinasaan atas mereka, dan seterusnya. Intinya adalah tidak ada kebaikan untuk dia. Walladzina kafaru fata'sal lahum, rugi bagi dia, sial bagi dia, kecelakaan bagi dia. Wa adalla a'malahum, Allah sebutkan lagi di sini, adalla a'malahum, Allah sia-siakan, Allah tidak berikan pahala atas perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa demikian? Dzalik bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Itu karena mereka tidak menyukai, mereka membenci apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dia benci Al-Qur'an, dia benci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa balasannya? Fa ahbata a'malahum. Amal perbuatan mereka gugur, sia-sia, batal di dunia dan akhirah. Dan ayat ini dijadikan dalil oleh ulama bahwasanya orang yang membenci syariat Islam, orang yang tidak menyukai syariat Islam, maka dia keluar dari Islam. Mana orang yang membenci syariat Islam walaupun hanya satu, maka dia keluar dari Islam karena ancamannya fa ahbata a'malahum. Misalnya dia tidak suka kalau perempuan tuh berjilbab, padahal itu syariat, bisa kafir. Dia benci terhadap metode pembagian faraid misalnya, di mana laki-laki lebih banyak daripada perempuan, bisa kafir. Dia benci misalnya jual beli yang halal, bisa kafir. Dia benci berhaji, tidak suka, tidak mau, bisa kafir. Dia benci orang menyembelih berkurban, bisakah? Kafir. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Ini dalil yang disebutkan oleh ulama dalam bahasan nawaqidul Islam, surat Muhammad ayat 9. Baik ikhwah, sampai di sini kajian kita sampai ayat 9 ya. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti pada ayat berikutnya. Taib, sebagaimana biasa kami ucapkan selamat datang kepada jamaah yang baru di majelis tafsir ini. Setiap ayat yang kita tafsir dituntut untuk dihafal di rumah, dibaca, dihafal. Pekan depan lanjut lagi sampai selesai, insyaallah taala. Kemarin kita selesai surat apa? Surat apa kemarin kita selesai? Antum hadir kayaknya kemarin. Enggak, yang terakhirnya surat apa? Surat Qaf. Surat Qaf ya. Sudah selesai surat Qaf. Mudah-mudahan yang hadir sudah hafal. Kalau tidak hafal, belum tidak sudah lancar bacanya, biar bisa diulangi lagi sendiri. Ini surat Muhammad, mudah-mudahan selesai insyaallah taala. Baik ikhwah. Ada yang ditanya, ada barangkali yang ingin disampaikan, dipersilahkan. La haula wala quwwata illa billah. Naam. Masalah haji wada. Naam. Masalah haji wada bagi Muhammad
yang terakhir dan yang pertama waktu beliau di Madinah, atau sebelumnya itu di Makkah dia pernah berhaji? Kalau dilihat dari tabiahnya orang-orang Quraisy itu kan ada tambahannya, ada tambahan tidak ada serikat yang kau izinkan kecuali yang kau izinkan. Itu waktu itu kan Nabi Muhammad nggak boleh pakai itu. Apakah dia itu waktu memberitahukan ke orang-orang Quraisy itu apakah dia berhaji? Baik. Ini pertanyaan beliau tentang haji wada. Berapa kali Nabi berhaji? Apakah pernah berhaji sebelum haji wada? Ulama menetapkan Nabi SAW itu berhaji hanya sekali, itu Hajjatul Wada'. Haji disyariatkan tahun 10 dan itu yang diamalkan Nabi SAW. Maksudnya haji yang menjadi rukun Islam hanya sekali. Wallahu a'lam. Yang dulu-dulu tidak disebutkan Nabi berhaji, tapi orang-orang musyrik berhaji dulu. Sebelum tahun 10, tahun 9 itu Nabi mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk berhaji, dan disertai oleh Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah. Ini pemimpinnya Abu Bakar As-Siddiq yang ditunjuk oleh Nabi SAW di tahun ke-9 untuk berhaji ke Makkah. Haji ini yang tahun 9 ini tidak diikuti Nabi. Nabi hanya nyuruh Abu Bakar As-Siddiq. Itu sebagai promosi dan sebagai pengumuman kepada orang-orang di Mekah ketika itu dan sekitarnya bahwa tahun depan Nabi akan berhaji, sehingga semua tradisi-tradisi musyrik dalam haji harus disterilkan. Tidak boleh lagi ada yang tawaf telanjang, tidak boleh ada lagi yang wukuf bukan di Arafah. Ini dibersihkan dengan hajinya Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Diumumkan oleh Abu Bakar As-Siddiq di Arafah dan di tempat-tempat oleh Ali bin Abi Thalib bahwasanya tahun depan tidak ada yang boleh berhaji karena Mekah akan dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan betul pada tahun ke-10 haji wada Nabi datang berhaji. Orang musyrik tidak ada yang berhaji, tidak ada lagi yang tawaf telanjang sampai hari ini. Itu historisnya tentang haji wada tersebut. Ini ujung dari kemenangan kaum muslimin, menyebarnya Islam sampai hari ini, sampai ke Indonesia. Na'am, barakallahu fik. Naktafi bihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.